warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taat Ningyadi. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan RAM memori untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PTI atau pengantar teknologi informasi. Dosennya adalah Pak Guntur. Dan yang pertama adalah untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan RAM. Perkembangan mikrokomputer atau yang lebih sering disebut dengan PC atau personal komputer yang sedemikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah oleh PC serta tentu saja perkembangan teknologi. Khususnya teknologi perangkat keras, perangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam proses informasi yang diolah tersebut masih terbekas dalam ingatan kita akan perayaan 20 tahun PC yang jatuh pada bulan Agustus 2001 yang lalu. Yang apabila kita cermati, saat ini kita berada pada masa di mana PC telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika pada awal ditemukannya, PC masih dianggap sebagai barang mahal, kini hampir semua orang sudah memilikinya. Bisa dikatakan, orang yang tidak mengenal komputer akan dicap sebagai yang gagap teknologi. Jika pada saat itu PC yang diotaki oleh prosesor Intel 8088 hanya mampu berjalan dengan kecepatan 4,77 MHz yang digunakan untuk menggerakkan program pengolah kata dalam pembuatan dan editing dokumen, spreadsheet sederhana untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi maupun bisnis, dan program database sederhana, serta sedikit program pendidikan dan game yang juga masih sangat sederhana. Dan kini, PC yang diotaki oleh Intel Pentium 4 mampu berlari dengan kecepatan 2 GHz. Bahkan baru-baru ini Intel Corp melalui ajang Intel Developer Forum-nya telah menunjukkan demo prosesor Intel berkecepatan 3, GHz, suatu lompatan penemuan teknologi yang cukup fantastis. Namun, pembangunan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor, sementara masih ada faktor lainnya, seperti teknologi chipset, memori kartu VGA, perangkat media simpan, dan sebagainya. Semua perangkat saling berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh. Untuk itulah melalui makalah yang sedang saya jelaskan ini, saya mencoba memberikan sedikit informasi mengenai evolusi perangkat memori pada PC. Namun sebelum melangkah pada pokok permasalahan, perlu ditegaskan terlebih dahulu ruang lingkup pembahasan yang saya bahas ini. Evolusi memori yang saya bahas pada pembahasan ini hanya meliputi memori utama atau main memory, jenis RAM Random Access Memory yang digunakan oleh komputer mikro atau PC. Untuk perkembangan kemampuan prosesor yang pesat tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan memori sebagai penampung data atau informasi yang dibutuhkan oleh prosesor sekaligus sebagai penampung hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh prosesor. Kemampuan memori dalam mengelola data tersebut sangatlah penting. Percuma saja sebuah sistem PC dengan prosesor berkecepatan tinggi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan memori yang sepadan. Ketidaktepatan perpaduan kemampuan prosesor dengan memori dapat menyebabkan inefisiensi bagi keduanya. Katakanlah jika memiliki prosesor yang mampu mengolah arus data sebanyak 100 instruksi per detiknya, sementara kita memiliki memori dengan kemampuan menyalurkan data prosesor sebesar 50 instruksi per detik. Lalu apa yang terjadi? Sistem akan mengalami bottleneck. Prosesor harus menunggu data dari memori. Instruksi yang seharusnya dapat dikerjakan dalam waktu 1 detik menjadi 2 detik karena kemampuan memori yang terbatas. Dan kemudian ada istilah-istilah pada RAM. Apa sih arti istilah-istilah pada RAM itu? Begitu banyak nama dan istilah spesifik digunakan pada RAM. Kadang dapat membingungkan, tapi tidak
jadi masalah. Setelah kita membaca penjelasan singkatnya yang melalui browsing-browsing atau dari sumber-sumber lain, ini dapat dijadikan panduan setidaknya untuk membaca spesifikasi dan memperhitungkan dengan kemampuan produk yang bersangkutan. Dan istilah yang pertama adalah speed. Speed atau kecepatan makin menjadi faktor penting dalam pemilihan sebuah modul memori. Bertambah cepatnya CPU ditambah dengan pengembangan digunakannya dual core membuat RAM harus memiliki kemampuan yang lebih cepat untuk dapat melayani CPU. Ada beberapa parameter penting yang akan berpengaruh dengan kecepatan sebuah memori. Yang salah satunya adalah megahertz. Penggunaan istilah ini dimulai pada zaman kejayaan ISDRAM. Kecepatan memori mulai dinyatakan dalam megahertz dan masih tetap digunakan bahkan sampai pada DDR2. Perhitungan berdasarkan selang waktu periode yang dibutuhkan antara setiap clock cycle, biasanya dalam orde waktu nanosecond. Seperti contoh pada memori dengan aktual clock speed 133 MHz akan membutuhkan akses time 8ns untuk satu clock cycle. Kemudian keberadaan SDRAM tergeser dengan DDR atau kepanjangannya double data rate. Dengan pengembangan utama pada kemampuan mengirimkan data 2 kali lebih banyak, DDR mengirimkan data 2 kali dalam satu clock cycle. Kebanyakan produk mulai menggunakan clock speed efektif, hasil pengkalian 2 kali data yang terkirim. Ini sebelumnya lebih tepat jika disebut DDR rating. Hal yang sama juga terjadi untuk DDR2, merupakan hasil pengembangan dari DDR dengan kelebihan utama pada rendahnya tegangan kartu daya yang mengurangi panas saat beroperasi. Juga kapasitas memori chip DDR2 yang meningkat drastis, memungkinkan sebuah keping DDR2 memiliki kapasitas hingga 2 GB. DDR2 juga mengalami peningkatan kecepatan dibanding DDR. Terus yang selanjutnya adalah istilah PC rating. Pada DDR sering ditemukan istilahnya misal PC 3200 untuk DDR2, PC 2 3200. Dari mana angka ini muncul? Biasa dikenal dengan PC rating untuk modul DDR dan DDR2. Sebagai contoh kali ini adalah sebuah modul DDR dengan clock speed 200 MHz, atau untuk DDR rating disebut DDR400 dengan bus rate 64 bit. Maka data yang mampu ditransfer adalah 25.600 megabit per second dengan 1 byte sama dengan 8 bit. Maka dibulatkan menjadi 3200 megabit per second. Angka inilah yang dijadikan nilai dari PC rating tambahan angka 2 dibalik pada PC rating maupun DDR rating hanya untuk membedakan antara DDR dan DDR2. Dan istilah yang selanjutnya adalah cache latency. Akronim CACE berasal dari singkatan column address stop dan column address select. Arti keduanya sama, yaitu lokasi spesifik dari sebuah data array pada modul DRAM. Cache latency atau juga sering disingkat dengan CL adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dalam satuan clock cycle selama delay waktu antara data request dikirimkan ke memory controller untuk proses read sampai memori modul berhasil mengeluarkan data output, sehingga rendah spesifikasi CL yang dimiliki sebuah modul RAM. Dengan clock speed yang sama akan menghasilkan akses memori yang lebih cepat. Terus kita akan mengenal bagian-bagian dari RAM. Secara fisik, komponen PC yang satu ini termasuk komponen dengan ukuran yang kecil sederhana dibandingkan dengan komputer PC lainnya. Sekilas, ia hanya berupa sebuah potongan kecil PCB dengan beberapa tambahan komponen hitam dengan tambahan titik-titik kontak point untuk memori berinteraksi dengan motherboard. Inilah diantaranya. Yang pertama adalah PCB atau printed circuit board. Pada umumnya papan PCB berwarna hijau. Pada PCB inilah beberapa komponen chip memori terpasang. PCB itu sendiri tersusun dari beberapa lapisan layer
Pada setiap lapisan terpasang jalur ataupun sirkuit untuk mengalirkan listrik dan data. Secara teori, semakin banyak jumlah layer yang digunakan oleh PCB memori, akan semakin luas penampang yang tersedia dalam merancang jalur. Inilah mungkin jarak antar jalur dan lebar jalur dapat diatur oleh dengan lebih leluasa dan menghindari noise interferensi antar jalur pada PCB. Dan selanjutnya adalah contact point, sering juga disebut contact finger, edge connector atau lead. Saat modul memori memasuki ke dalam slot memori pada motherboard, bagian ini yang menghubungkan informasi antara motherboard dari dan ke modul memori. Konektor ini bisa terbuat dari tembaga ataupun emas. Emas memiliki nilai konduktivitas yang lebih baik, namun konsekuensinya dengan harga yang lebih mahal, sebaiknya pilihan modul memori disesuaikan dengan bahan konektor yang digunakan pada slot memori motherboard. Dua logam yang berbeda ditambah dengan aliran listrik saat PC bekerja memungkinkan terjadinya reaksi korosif. Pada kontak point yang terdiri dari ratusan titik dipisahkan dengan lekukan khusus, biasa disebut sebagai notch. Dan yang selanjutnya kemudian ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Komponen-komponen berbentuk kotak-kotak hitam yang terpasang pada PCB modul memori inilah yang disebut dengan DRAM. Disebut dinamik karena hanya menampung data dalam periode waktu yang singkat dan harus refresh secara periodik, sedangkan jenis dan bentuk dari DRAM atau memory chip ini sendiri cukup beragam. Dan selanjutnya ada istilah chip packaging atau bagian chip packaging, atau dalam bahasa Indonesia adalah kemasan chip, merupakan lapisan luar pembentuk fisik dari masing-masing memory chip. Dan ada bagian yang namanya DIP atau Dual Inline Package. DIP atau chip memori jenis ini digunakan saat memori terinstal langsung pada PCB motherboard. DIP termasuk dalam kategori komponen plug hole yang dapat terpasang pada PCB melalui lubang-lubang yang tersedia untuk kaki atau pinnya. Jenis chip DRAM ini dapat terpasang dengan disolder ataupun dengan soket. Dan istilah selanjutnya ada juga yang namanya TSOP atau Thin Small Outline Package, termasuk dalam komponen surface mount. Namanya sesuai dengan bentuk dan ukuran fisiknya yang lebih tipis dan kecil dibandingkan SOC tadi. Dan ada bagian yang namanya CSP, Chip Scale Package. Jika pada DIP atau SOC dan TSOP menggunakan kaki atau pin untuk menghubungkan dengan board, CSP tidak lagi menggunakan pin, koneksinya menggunakan BGA atau ball grid array yang terdapat pada bagian bawah komponen. Komponen chip DRAM ini mulai digunakan pada RDRAM atau Rambus DRAM dan DDR. Terus kita akan membahas tentang sejarah perkembangan RAM. Yang pertama adalah RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakannya, RAM membutuhkan tegangan 5,0 voltase untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz. Dengan waktu akses memori access time sekitar 200 ns atau 1 ns sama dengan 10 waktunya 10 sampai 9 detik gitu deh. Yang kedua adalah DRAM. Pada tahun 1970 IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan dengan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dinamik karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui basahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi yang bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Yang ketiga adalah FPRAM atau Fastback Mode DRAM atau disingkat dengan FPM DRAM.
Ditemukan sekitar tahun 87 sejak pertama kali diluncurkan. Memori jenis ini langsung mendominasi pemasaran memori dan orang seringkali menyebut memori ini dengan jenis DRAM saja tanpa menyebut nama FPM. Memori FPM ini mulai banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 286, 386, serta sedikit pada komputer berbasis 486. Dan ada yang namanya EDRAM. Pada tahun 1995, diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory, atau itu tadi EDRAM singkatannya, yang merupakan penyempurnaan dari FPM. Memori ED dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Memori EDRAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Yang kelima ada SDRAM PC66. Pada peralihan tahun 96 sampai 97, Kingston menciptakan sebuah modul memori di mana dapat bekerja secara kecepatan frekuensi bus yang sama sinkron dengan frekuensi bekerja pada prosesor. Itulah sebabnya mengapa Kingston menamakan memori jenis ini sebagai Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. Kemudian SDRAM ini lebih dikenal sebagai PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz, berbeda dengan jenis memori sebelumnya. Kemudian ada SDRAM PC100. Selang kurun waktu setahun, PC66 diproduksi dan digunakan secara massal. Intel membuat standar baru jenis memori yang merupakan pengembangan dari memori PC66. Standar baru ini diciptakan oleh Intel untuk mengimbangi sistem chipset i440BX dengan sistem slot 1 yang diciptakan Intel. Chipset ini didesain untuk dapat bekerja pada frekuensi bus sebesar 100 MHz. Kemudian ada di EDRAM. Pada tahun 99, Rambut menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner, berbeda sama sekali dengan arsitektur memori SDRAM. Oleh Rambus, memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt. LDRAM yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang dibuat dengan Direct Rambus Channel mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. Sayangnya kecanggihan di LDRAM tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor yang kala itu, sehingga memori ini kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian ada EDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan suatu jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan yang dibutuhkan. Jika DRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, pada LDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,8 volt. Nasib memori DRAM hampir sama dengan DRAM, kurang diminati jika tidak dimanfaatkan oleh Intel. Terus kemudian ada DDR-RAM. Pada tahun 99, dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat dan meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun menemui kehambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori akan lebih besar. Perbedaan DDR dengan DDR. Terus kesimpulannya yang dari bahasan tadi di atas dari saya, jika dicermati perkembangan memori mengarah pada peningkatan kemampuan memori dalam mengalirkan data baik dari dan ke prosesor maupun perangkat lain, baik itu peningkatkan akses time maupun lebih densis memori. Selain itu, peningkatan kapasitas memori juga berkembang. Jika dulu dengan sistem 8088 memori 1 MB dalam satu keping memori sudah
sangat mencukupi. Kini bahkan beberapa perusahaan membuat kapasitas memori sebesar 2 GB dalam satu kepingnya. Yang tidak kalah berkembangnya adalah adanya kecenderungan penurunan tegangan kerja yang dibutuhkan oleh memori untuk bekerja secara optimal. Nah, ya begitulah kesimpulannya. Sekilas adalah pembahasan tentang sejarah RAM atau Random Access Memory yang saya ketahui dan saya pelajari. Untuk penjelasan ini saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang jelas. Soalnya saya masih belajar. Dan terima kasih atas perhatian dan sudah menyaksikan dari video ini. Terus akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah punya cita-cita hidup jadi petani kecil, tinggal di rumah desa dengan sawah di sekelilingku. Luas kebunku sehalaman, kan ku tanami buah dan sayuran. Dan di kandang belakang rumah ku pelihara bermacam-macam piaraan. Aku pasti akan hidup tenang, jauh dari bising kota yang kering dan kejam. Aku akan turun berkebun, mengerjakan sawah ladangku sendiri, dan menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan anakku. Memang cita-citaku sederhana, sebab aku terlahir dari desa. Istriku harus cantik, lincah dan gesit, tapi ia juga harus cerdik dan pintar. Siapa tahu nanti aku kan terpilih jadi kepala desa. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku. Desaku pun pasti mengharap aku pulang. Aku pun rindu membasahi bumi.